Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi salam, wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. salam Waalaikumsalam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur Advokasi, Pak Dr. Hartoyo. Yang saya hormati pimpinan wilayah di seluruh Indonesia, baik dari unsur pemerintah, dari unsur pendamping provinsi maupun pemerintah, dari pendamping kabupaten maupun PD maupun ada yang bila ada yang PRD. Salam hormat. Eh, ini adalah agenda yang darurat. Kebetulan tadi melihat dari respon yang di forum, maka izinkan malam ini kita diskusi secara singkat, padat. Kalau memang perlu sampai jam 12 saya layanin. Waduh, Tapi karena hebat. yang Yang pasti ini adalah forum yang pertama. Sebenarnya forum ini itu mau diadakan secara resmi minggu kemarin. Cuma ada beberapa hal yang perlu harus dipersiapkan. Tapi kelihatannya di lapangan memerlukan informasi yang update dan langsung. Maka izinkan malam ini kita diskusi secara semuanya. Apa yang perlu harus didiskusikan kita jelaskan di dalam forum ini. Untuk lebih singkat waktu lagi, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Advokasi, karena pada tahun 2022 sampai tahun 2025, urusan untuk indeks desa, yang awal indeks desa membangun, sudah menjadi tupoksinya Direktorat Advokasi. Jadi disinilah kita akan menemukan Bapak Ibu, sehingga kita udah sama Bapak Ibu. Nanti jadi semua informasi yang baik dari siapa yang nanti yang ada di dalam forum itu adalah tujuannya sama, memberikan informasi semuanya kepada teman-teman di lapangan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Direktur, apa yang harus disampaikan untuk teman-teman di lapangan. Silahkan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Mustaqim, Bapak Ibu, para tenaga pendamping profesional, dimanapun Bapak Ibu bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Ya, sebetulnya ini non formal karena formalnya sebetulnya hari ini sebetulnya mau saya agendakan untuk semacam kayak sosialisasi di jajaran secara struktural ya, maksud saya kepada gubernur, kemudian juga kepada bupati, dalam hal ini nanti diwakili oleh teman-teman dari Dinas PMD, maupun juga kepala desa dan teman-teman. Namun perkembangannya karena kesibukan jadwal pimpinan lagi sedang tinggi hari ini, jadi pimpinan harus menyiapkan untuk penugasan-penugasan yang diamanatkan kepada Kementerian Desa, khususnya menyangkut masalah penyiapan koperasi desa dan lain sebagainya. Sehingga rencananya minggu-minggu ini kok saya lihat tadi kok mundur lagi ya. Kira-kira begitu. Jadi formatnya sebetulnya nanti akan ada sosialisasi secara resmi dengan dilayangkannya surat kemarin nomor 5 Mei yang mungkin sudah saya kirim beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, di grup WhatsApp TAPM maupun juga grup WhatsApp yang ada di para kepala dinas PMD, kabupaten, kota, dan provinsi yang kami monitor juga di dalam grup itu. Jadi sebetulnya ini agenda ini memang agak sedikit terlambat. Jadi saya mohon maaf menyampaikan memang perlu persiapan-persiapan dan dinamikanya ini berkembang terus. Setiap hari kok ada saja kekurangan-kekurangan. Tapi ya tadi karena ini untuk pertama kalinya pelaksanaan pendataan indeks desa tahun 2025 ini. Jadi ini mohon izin saya memang belum secara resmi untuk menyampaikan sosialisasi ya, tetapi pertimbangan saya kenapa ini saya berikan dulu kepada teman-teman TAPM karena teman-teman para pendamping ini juga bagian yang tidak terpisahkan nanti di dalam tim tersebut. Itu yang pertama dan yang kedua
saya lihat ini semangat tempurnya sudah naik lagi nih. Jadi saya kemarin melihat kok diskusinya kok kutling-kutling terus ini. Tapi hari ini adalah berkah harapan. Saya tadi udah mencoba mengecek, ada sebagian yang teman-teman mungkin sudah diberikan gaji dan lain sebagainya. Makanya ini momennya pas ini untuk kita ngobrol-ngobrol santai di malam hari ini. Meskipun saya yakin juga ada sebagian yang juga yang belum. Mudah-mudahan ini sambil berproses nanti yang lainnya juga akan segera dicukupi. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama memang maksud dari surat kemarin sebetulnya itu bagian dari tindak lanjut dari adanya Permenkes nomor 9 2024 sebetulnya. Saya dan tim mencoba menyusun sekedar untuk mendetilkan saja, tetapi sebetulnya surat itu tidak jauh dari yang ada di dalam Permen nomor 9 tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang menegaskan kembali domain. Jadi memang saat ini sistem sedang dibangun terus. Jadi sistemnya IDM ini sudah Pentiumnya agak lama ini. Jadi nanti prosesornya kalau di komputer itu mungkin baru prosesor 2 ya. Sekarang sudah harusnya ada prosesor 4 dan 5 ini untuk kecepatannya. Apalagi ini ditambah dengan adanya penambahan dimensi yang otomatis nanti juga perlu penyesuaian. Ditambah lagi nanti substansi-substansi baru, sehingga memang beberapa waktu yang lalu saya memang dengan tim sudah menginisiasi untuk dilakukan secepatnya. Tetapi perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, di birokrat itu kan banyak administratifnya ya. Kadang-kadang kita maunya kita cepat, tapi ya tadi kesiapan segala macamnya belum support. Padahal kita jauh-jauh hari. Tetapi ini kesini-kesini sudah. Jadi oleh karenanya nanti sebetulnya saya mengingatkan ke teman-teman pendamping, jangan dulu kita bicara untuk memasukkan ke dalam sistem. Jadi waktu-waktu ini adalah waktu yang efektif, sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, pahami dulu terkait dengan kuesioner tersebut. Jadi memang kuesioner manual beberapa waktu yang lalu sering saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, baik yang melalui PIC provinsi, yang kemarin satu provinsi satu, kemarin itu tuh bagian dari try and error saya dengan tim untuk mencoba mengukur sejauh mana pemahaman dari Bapak Ibu semuanya untuk memahami terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut. Nah, responnya saya yakin karena teman-teman sudah sering dilibatkan, jadi memang tidak terlalu banyak masalah. Ini pertanyaannya. Nah, bagaimana dengan jawabannya? Kan kira-kira nanti begitu. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Nah, jadi ini jawaban-jawaban atau yang saya sebut dengan indikator pengukur dalam ide ini memang sedikit banyak ada penyesuaian-penyesuaian. Yang utama mungkin dengan adanya penambahan dimensi yang baru, khususnya di aksesibilitas, kemudian efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang bagian yang baru yang melengkapi di dalam indeks desa ini. Nah, saya mengamati dari diskusi-diskusi teman-teman provinsi kemarin, sepertinya masih minor. Minor dalam artian kok tidak banyak yang pertanyaan yang menukik ya. Kira-kira begitu. Paling hanya usulan-usulan terkait dengan bagaimana Pak yang untuk pengukuran wilayah-wilayah kepulauan, terutama yang kemarin disampaikan oleh saudara-saudara kita yang ada di wilayah Indonesia Timur. Nah, jadi itu kemarin juga menjadi bagian pelengkap saya dan tim untuk memperbaiki dan melengkapi. Jadi dinamika kuesioner ini memang terus berkembang, selalu kita update, karena memang kalau yang utama memang tidak terlalu jauh berbeda, kira-kira begitu. Oleh karenanya, makanya di kesempatan terakhir kemarin, begitu mau mendekati apa namanya aktualisasi, ini kan mau kita aktualisasikan ya eh, gagasan-gagasan yang sudah Bapak Ibu sampaikan, makanya kuesionernya kita bagi dua, tanpa mengurangi semuanya. Maksud saya begitu, semua harus diisi, tetapi ini hanya untuk membedakan saja.
Karena memang di sistem nanti tidak ada pembedaan kalau nanti ini sudah diupload ya semuanya masuk kira-kira begitu. Jadi saya harus mendetilkan terkait dengan mana-mana pertanyaan yang menjadi bagian yang pengukur untuk yang terkait dengan indeks desa itu sendiri maupun juga yang sifatnya untuk pengembangan maupun pendataan maupun dalam rangka juga sebetulnya kita menyiapkan tentang rencana aksi kementerian khususnya nanti data-data yang diperlukan untuk mengukur rencana aksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah. Kira-kira seperti itu. Ditambah memang ada isu-isu strategis yang harus kita segera akomodir di dalam penyusunan indeks desa ini. Nah, jadi kalau tadi begitu saya sampaikan, silakan pesan surat itu sebetulnya sudah saya sematkan, baik itu yang di TAPM maupun juga yang ada di teman-teman provinsi. Tetapi karena ke sini ada perbaikan-perbaikan, mungkin malam ini nanti kita klarifikasi, kita clearance-kan. Jadi nanti ini saya dengan Pak Mus dan ada nanti Mas Tiawan dan tim saya juga yang bantu si kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf mengganggu, tarawehnya terpaksa saya percepat. Karena biasanya kita 23, saya pakai senam lutut, sekarang pakainya 11 saja dulu di rumah. Jadi ini karena saya melihat teman-teman pendamping ini terlalu agresif, jadi saya ini kadang-kadang anu duluan, minder duluan ini. Jadi saya baru ngomong sekian langsung, wah pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, menarik. Ada yang take and give lah, kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang polos, tanya, ini yang standarisasi seperti ini. Ini TAPM yang struktural ini, maksudnya harus ngikuti petunjuk dan pelaksanaan. Tetapi kadang-kadang juga ada rekan-rekan yang punya inovasi, kreativitas, membantu, ya itulah dinamika-dinamika. Ini saya senang kalau lihat diskusinya di grup TAPM ini karena hidup terus. Beda kalau yang struktural. Kalau struktural itu arahan, perintah gitu. Tapi kalau di Bapak Ibu, saya yakin suasananya hidup. Yang saya amati begitu. Makanya saya tidak langsung saya tanggapi dulu, biarkan dulu berkembang. Nanti kira-kira begitu kok sudah mulai tidak ada yang menjawab, forum-forum seperti ini. Makanya tadi Pak Mus langsung saya minta, Pak Mus kita bikinan aja deh diskusi ngobrol malam ini supaya teman-teman juga nanti kita luruskan apa sih yang dimaksud di dalam surat-surat dimaksud. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya pada fase ini saya memang meminta kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya para pendamping, karena kekuatan kami sebetulnya tidak hanya pendamping nantinya. Jadi nanti ada tim dan tim ini sedikit ada penambahan dari sisi komposisinya dibanding yang tahun lalu. Jadi yang pertama, kalau bolak-balik saya sampaikan, kita harus membentuk tim dulu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu saya minta setelah surat itu diterima, barangkali Pak Kepala Desa, di mana rekan-rekan pendamping ini bertugas, tolong berikan surat itu kepada beliau. Supaya nanti ini untuk jadi dasar bagi penyiapan tahapan-tahapan dan proses yang harus diikuti di level desa. Karena apa? Saya kemarin sudah meyakinkan, jadi ini pertaruhannya adalah kalau ide ini bagus, pelaksanaannya kita semua yang mendapatkan nama. Jadi saya sekali lagi, mohon izin ini ada, sebentar ya, saya skip dulu ada telepon dari Bappenas, sebentar, sebentar.
mohon maaf berhenti sejenak. Jadi karena Bappenas saya nggak berani Pak. Ini ada program-program yang harus saya sinergikan dengan rekan-rekan Bappenas. Jadi saya ulangi lagi, tadi kita bicara pentahapannya. Jadi sebetulnya pentahapan yang paling penting itu adalah bagaimana setelah surat ini diterima, segera dibentuk tim dulu. Nah, tim inilah yang nanti akan bertugas nanti untuk melakukan satu sosialisasi. Jadi desa ini saya jadikan sebagai sumber data mikro sekarang. Bagian dari penguatan kita bersama untuk menyiapkan data-data ini sumbernya semuanya satu pintu lewat desa. BNPB sudah percaya sama kita, dari KL lain juga bersama-sama kita juga, dan Bappenas sebetulnya secara resmi sudah bersurat terkait dengan proses untuk pengukuran desa yang dulunya ada di Podes sekarang sudah dikeluarkan. Karena percaya sama hasil pendataan yang dilakukan oleh kita-kita semuanya. Jadi oleh karenanya ini menjadi semacam bentuk tanggung jawab yang besar sebetulnya saya dan Bapak Ibu semuanya nanti untuk bersama-sama menyediakan data-data khususnya nanti yang pertama untuk mengukur. Jadi ini IDM dengan ID sudah berbeda ya. Kalau IDM kemarin kan pembangunan dan pemberdayaan. Nah sekarang kita konteksnya adalah lebih mengarah kepada transformasi menuju kemandirian desa. Itulah kenapa konsep ide ini sekarang ditelurkan dan untuk dilakukan pada saat ini. Kemudian yang kedua, ini bukan hanya produknya Kemendes, tetapi ini produknya merah putih. Jadi saya sudah membuat kenapa buku pedomannya, buku panduannya merah putih, karena ini bukan hanya Kementerian Desa, tetapi ini ujung-ujungnya nanti terakhir ada Bappenas, ada juga dari Kementerian Keuangan, ada juga dari Kementerian Dalam Negeri, ada juga dari Menko, Seskap, termasuk kita sendiri yang nanti menjadi PIC dari ide ini. Jadi ini adalah kerja bersama dan saya yakin tanpa bantuan kita-kita, khususnya rekan-rekan para pendamping ini juga eh, tidak akan bisa lancar, kira-kira begitu. Jadi komposisi tim yang hari ini yang saya maksud itu adalah bagaimana nanti ke depan desa-desa segera mendapatkan satu tim yang kuat. Saya sudah tahu praktek Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya melakukan pendataan di IDM tahun lalu, maupun juga pengukuran dari IPKP. Jadi adalah, nggak usah saya ungkap dan saya punya evaluasinya seperti itu, karena saya sendiri sebetulnya orang lapangan. Jadi saya ini kan pernah bertugas di desa, di kecamatan, jadi saya paham betul lah, kira-kira seperti itu. Bagaimana langkah-langkah dan yang dilakukan di lapangan itu kita punya cara-cara dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga kesan-kesan bahwa data ini hanya dari pendamping, makanya saya buatlah dengan yang namanya tim tadi itu. Nah, tim inilah yang nanti bersama-sama satu, apakah nanti mau dalam bentuk surat tugas, monggo, atau nanti dalam bentuk surat keputusan, silakan. Tetapi unsurnya minimum yang harus ada itu adalah pertama Bapak Ibu semuanya. Meskipun itu difasilitasi saya masukkan ke dalam tim. Kenapa BPD saya libatkan? BPD ini sekarang instrumen kita juga. Daripada nanti bertengkar nanti di akhir, udah kita libatkan sejak awal. Mereka ini sekarang mendapat gaji, tunjangan, karena saya lagi nyusun RPP-nya BPD ini, ya, mereka sangat antusias dan ikut nanti bersama-sama kita. Juga untuk membantu kita juga. Kalau kepala desa dan perangkat kan karena kewajiban aja untuk melaksanakan tugas itu. Nah, sehingga dengan komposisi tim ini saya harapkan nanti kualitas terhadap data yang kita peroleh itu tidak hanya subjektivitas kita, tetapi sudah ada verifikasi dan validasi sebetulnya di antara tim itu sendiri. Itu maksud saya kenapa kemarin di dalam menyusun dari permen ini adalah seperti itu. Jadi kalau petugasnya enumerator hanya satu, kesalahan itu tinggi sekali. Kesalahan disengaja maupun karena kelupaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu menjadi sebuah tim, minimum lebih dari 2 orang, ya, ini kan ada 4, ini ada pendamping, operatornya desa 2 atau 1, silakan, ditambah dengan BPD, tambah nanti kepala desa, siapa tahu nanti ini bisa saling mengkoreksi. Ini bagian dari saya meyakinkan data ini betul-betul
tidak diperoleh hanya sepihak, tetapi sudah dirumuskan di dalam tim ini. Nah, yang kedua, tugas tim ini nanti juga melakukan survei juga, semacam kayak pendataan. Jadi kalau tadi saya menyiapkan untuk mensosialisasikan, kemudian yang kedua, mensosialisasikan ini bisa juga kepada sumber-sumber data ya. Jadi ini ada nanti pertanyaan sekitar 1876 pertanyaan dari kurang lebih sekitar 400-an item ya yang kita coba siapkan. Sebetulnya ini bukan hanya sekedar Bapak Ibu mengisi pilihan-pilihan itu, tetapi bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa memahami maksud-maksud yang kami berikan, instrumen pengukur tadi itu dengan skala-skala yang memang sudah kita desain jauh-jauh hari. Jadi kalau yang khusus untuk indeks desa, itu adalah kesepakatan dari rapat-rapat dari tim dengan KL lainnya. Demikian juga yang pertanyaan terkait dengan isu desa dan pedesaan. Ada sebagian yang sifatnya pilihannya cuma satu dua, artinya iya dan tidak. Tetapi juga ada pilihan-pilihan yang mulai skala Likert ya, akal poin 1, 2, 3, 4, 5, atau 1, 3, 5, dan lain sebagainya. Nah, apa namanya indikator-indikator pengukur ini adalah sudah kita sepakati dan mudah-mudahan kalau nanti Bapak Ibu semuanya masih ada kekurang jelasan terhadap yang saya jelaskan ini, buku panduan sudah mengiringi Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong pelajari pertanyaan dari nomor urut pertanyaan pasti nanti di buku panduannya akan sama. Kita bikin link apa namanya urutan yang memudahkan kepada Bapak Ibu sekalian sehingga pilihan-pilihan jawaban yang nanti Bapak Ibu lakukan bersama-sama nanti dengan tim itu bisa dipertanggungjawabkan. Ingat, ini baru pertama. Data-data yang apa namanya ide revitalisasi yang kemarin hanya sebatas kita simpan, tetapi nanti ini pendataan yang pertama kali yang saya lakukan. Saya yakin nanti ini kalau dilakukan sebaik-baiknya akan mendapatkan data yang real, data yang valid. Itu yang kami harapkan semuanya. Mudah-mudahan yang kami harapkan adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah apa namanya sosialisasi, kemudian pendataan pelaksanaan secara teknis sudah dilakukan. Yang terakhir jangan lupa ini ada kontrol yang saya sampaikan harus dilakukan melalui musyawarah di desa. Ini bukan musdes loh ya, tetapi musyawarah di desa. Besok rumusan musyawarahnya nanti akan kita perbaiki nanti di dalam PP desa itu. Jadi sekarang kan selalu mengatakan musyawarah desa ini hanya dilakukan musyawarah desa, beda yang dilakukan musdes, kira-kira begitu. Ini sebatas cross-check terakhir, barangkali di antara sumber data yang sudah kita berikan jawaban itu masih dimungkinkan perlu diklarifikasi kembali kepada sumber data dimaksud. Ini contohnya mungkin keberadaannya tenaga kesehatan, masalah pendidikan, dan lain sebagainya yang menjadi instrumen utama kita ketika nanti kita melakukan proses-proses tersebut. Bukan hanya yang untuk indeks desa semata, tetapi juga untuk yang lainnya. Sampai dengan yang 1870 sekian itulah nanti perlu kita klarifikasi di dalam musyawarah desa tersebut. Jadi, Bapak Ibu, kenapa tadi di dalam Excel ada yang terprotek? Saya mohon maaf, mungkin itu yang masih yang baru belum. Kemarin kita begitu melampirkan di dalam apa namanya alamannya ID Kemendikbud ID, memang begitu kita download ada yang terprotek. Mudah-mudahan malam ini sudah diperbaiki sama Pak Mus dan tim. Mungkin nanti akan dijelaskan secara rinci. Karena memang saya juga awalnya juga begitu. Protek ternyata ada hal-hal yang perlu mungkin dituntaskan dengan kode-kode tertentu yang mungkin dari tim saya ada Setiawan dan lain sebagainya itu sudah bisa dibuka kembali. Kemudian yang kedua, ini kita tahapan ini sekali lagi saya mohon jangan dulu untuk dilakukan proses-proses ke dalam sistem dulu. Silakan waktu yang masih sampai dengan akhir Maret, karena April itu sebetulnya nanti minggu kedua kita coba lakukan untuk mulai memasukkan ke dalam sistem. Kira-kira seperti itu. Jadi ini waktu yang sangat efektif untuk satu memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner, itulah sebetulnya kunci yang pertama.
Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memberikan jawaban yang senyata mungkin, sefakta mungkin, dan sereal mungkin, kira-kira begitu. Jadi meskipun dengan pilihan-pilihan, tetapi juga ya kalau bisa yang mendekati. Saya yakin ini sosialisasinya mungkin akan berlanjut karena jangankan Bapak Ibu sekalian, saya pun sekarang jiwanya sudah kebelah jadi dua. Antara pengen liburan dan tugas sebetulnya. Tapi ya, ya sudahlah. Ini kan cepat sekali nih Bapak Ibu nih. Saya saking semangatnya, ternyata kalau diskusi sama teman-teman pendamping ini nggak bisa dianu ini, nggak bisa ditunggu waktunya. Ini cepat sekali pertanyaannya, makanya ya sudahlah Pak Mus, dibuka sajalah warungnya. Anggap ini warung kopi malam, jadi supaya nanti kita bisa ngobrol baik melalui input-input yang mungkin dimasukkan oleh rekan-rekan pendamping maupun juga nanti kita sekaligus menegaskan beberapa hal yang mungkin secara teknis-teknis nanti bisa dilakukan dalam forum diskusi ini. Jadi mungkin sementara itu ya Pak, nanti sambil berjalan, kalau nanti biar ini tidak saur manuk, nanti yang mau menyampaikan nanti cukup diresen, nanti diatur sama Pak Mus dan tim, supaya nanti ini diskusinya mengalir dan Pak Mus tadi sudah menyanggupi sampai jam 12 pun Pak Mus ini siap melayani kita semuanya. Saya nanti hanya memonitor saja. Begitu nanti Pak Mus sudah mulai kewalahan, nah, nanti ban strikernya, cadangannya saya nanti yang akan menjelaskan mungkin dari ya obrolan-obrolan malam ini juga bisa kita tuntaskan. Mungkin sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Eh, ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan Pak Dir. Apakah musyawarah di desa itu rembuk atau oleh beberapa pihak? Jadi pada prinsipnya kelihatannya arahnya itu bukan musyawarah desa besar ya, ya Pak Dir ya. Ya, Jadi pada prinsipnya memastikan data ini sesuai dengan fakta aktualnya di lapangan dan saling kontrol satu sama lain. Itu sih Caitong yang yang dimaksud Pak Direktur tadi. Terus mungkin kita perlu menjelaskan kembali Pak Dir soal alur ya, alur. Memang kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan kita cukup begitu simpel, tapi tadi di dalam forum grup itu kan ada tampilan banyak sekali bagian-bagian yang mungkin melihat dulu langsung pusing, Pak. Belum, karena pertama tulisannya kecil, yang kedua banyak item-itemnya. Jadi apakah malam ini juga perlu kita sampaikan, Pak Dir, supaya untuk memberikan pemahaman. Sebenarnya yang sederhana yang sudah kita lakukan gitu, yang sudah kita lakukan di desa, difasilitasi oleh PLD, terus dilakukan oleh pemerintah desa sama BPD dan dari unsur lainnya, terus nanti kalau sudah di input dimusyawarahkan desa, terus dikeluarkan berita acaranya dan dari tanda tangani terus diupload, terus diverifikasi di kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Seperti itu sebenarnya. Cuma kalau melihat dari bagiannya langsung pusing duluan. Jadi kita harus maklumi juga. Eh, Mungkin ada yang mau disampaikan secara langsung dari Bapak Ibu. Caitong, ada yang mau disampaikan, Caitong? Pak Mustaqim, Iya. saya Padik dari Tulungagung, Pak, Jawa Timur. Oh, oke. Kemarin kita Silakan. sudah berkoordinasi dengan Dinas BMD terkait menindaklanjuti surat yang kita terima. Ada pertanyaan, yang pertama adalah soal tim. Di dalam surat itu dijelaskan bahwa tim yang dibentuk oleh dinas kabupaten, kemudian kecamatan, dan di desa, apakah di dalam tim yang mendapatkan surat tugas itu, kita dari teman-teman pendamping juga dimasukkan, atau cukup menjadi fasilitator di luar surat SK atau tim yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih, Pak Tagim. Iya. Terima kasih, Pak Padik. Pak Dir. ya
ada perlu penegasan strategis ini. Nah, idealnya kalau yang namanya satu tim yang masuk dalam SK itu kan minimal. Jadi yang tim pendataan, sekali lagi ini bukan pemutahiran ya, pendataan baru indeks desa. Kalau pemutahiran kan tahun depan. Jadi bahasanya makanya mungkin tahun ini kita bersakit-sakit dahulu, nanti tahun depan senangnya karena pemutakhiran hanya mungkin beberapa yang tidak banyak mengalami perubahan, kita sudah punya arsip. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan tim ini idealnya masuk ke dalam kepanitiaan. Baik itu nanti pendamping. Nah, yang saya utamakan, ini kemarin ada pertanyaan, bagaimana yang PLD-nya rangkap di desa itu nggak ada, turunkan PD. Jadi yang wajib ada itu, kalau menurut hemat saya, karena data nanti sumber mikronya dari desa, penguatannya ada di desa dulu. Kalau di kecamatan nggak punya pendamping desa, kosong pendampingnya kosong juga nggak apa-apa. Tapi kalau di kabupaten kan ada TAPM, tenaga ahli. Nah, itu harus ada karena nanti saya berharap nanti clearance data, ini kan data data kita ini kan nanti di cross check lagi di kabupaten. Ada data-data yang mungkin kabupaten itu punya, sebagaimana yang selalu saya tegaskan berkali-kali, data kita ini banyak yang sumber data kita ini kadang-kadang banyak. Bapeda mungkin punya data mungkin dari teman-teman BPS ya, ada yang dari kabupaten dalam angka, desa kecamatan dalam angka dan lain sebagainya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sama terus jawabannya berbeda, maksud saya nanti dimusyawarahkan di adanya kesepakatan. Jadi nggak ada lagi nanti data yang desa, kecamatan, kabupaten itu beda. Itu intinya di situ. Makanya ini saya sudah menangkap beberapa waktu yang lalu sudah ada diskusi, kabupaten ngirim ke saya, datanya saya nggak tahu dari mana, tiba-tiba men-share. Pak, saya punya hasil simulasinya begini-begini. Nanti dulu saya nggak belum tahu datanya jenengan itu sumbernya dari mana, metodologinya dari mana, saya belum tahu. Makanya tunggu data dari saya resmi nanti Juni kita selesaikan. Jadi ini nanti kalau ada kasus-kasus di lapangan, utamanya nanti di kecamatan maupun di kabupatennya, karena kabupaten kan nanti kalau BPS-nya berminat mau bergabung silakan. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Tapi yang wajib ada itu teman-teman pendamping, kemudian Bapeda, kemudian dari PMD dibuatkan mau surat tugas, mau SK Bupati silakan. Itu semuanya adalah produk naskah dinas itu. Saya tidak mempermasalahkan. Ya syukur-syukur dikasih honor ya alhamdulillah, enggak ya jangan marah-marah. Nanti saya yang dimarahi. Kalau yang di desa sudah saya pikirkan. Tapi kalau di kabupaten urusannya masing-masing. Kan sudah saya state di situ ada dari APBD maupun juga mungkin dari sumber-sumber yang lainnya juga silakan. Kira-kira begitu Pak Mus, untuk idealnya bagusnya masuk dalam satu tim. Itu aja dari saya. Iya, iya Pak Dir. Ini ada diskusi awal Pak Dir yang pada waktu di awal kedatangannya Pak Kapus Datin menanyakan tentang bagaimana soal SDGs desa yang kita masih melakukan review ya Pak, kita supaya pendataan indeks desa ini kita sukseskan dulu sambil menunggu dari akselerasi antara SDGs desa dengan Sekretariat SDGs Global. Nanti kalau sudah final, nanti akan dimonitor apakah di sisi mana supaya antara SDGs desa sama indeks desa ini saling berkolaborasi sehingga datanya cukup diambil satu kali. Mungkin itu yang saya menjawab dari chat yang masuk. Saya lanjut dari eh, ini ada, apakah bisa PLD di SK-kan masuk di dalam tim beberapa desa dan tidak jadi masalah karena PLD pengampu beberapa desa, 3 sampai 4 desa. Kalau ada kasus seperti ini, kira-kira gimana Pak Dir strateginya Pak Dir? Ya, ya. Ternyata PLD ini jiwanya banyak ya. Dia bisa metamorfosis jadi banyak di desa-desa. Tapi sebetulnya begini, untuk sebetulnya saya nggak ada masalah ya. Mau nanti dia
apa yang terpenting itu adanya di desa kalau saya, karena desa itu bagian dari penguatan saya untuk desa. Kan nanti ini kan tidak satu-satunya dia, tapi kan di situ ada dari perangkat, juga ada dari BPD. Walaupun nanti pendamping, ini contoh saya ada di desa A, ada di desa B, sepanjang itu masih wilayah tugas ya, tapi jangan mengada-ada loh ya. Kalau itu Iya. nanti berdasarkan karena kebutuhan di lapangan, prinsip dari saya pendamping itu idealnya ada di level desa. Kalau di kecamatan Hmm. saya tidak anu lah, bisa sunat muakkad lah. Kalau ada ya silakan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tetapi kalau yang di desa ini karena semua proses-proses itu nanti semua kan balik ke desa. Semuanya kan balik ke desa. Kalau nanti ada hasil verifikasi, ada kesepakatan, contoh di kabupaten ada satu data X ini, antara datanya di Bapeda dengan data yang kita peroleh itu terjadi apa tidak match. Mungkin ini hanya kasus saja. Ternyata setelah disepakati, ini data kesepakatan, disetujui apa kitanya yang harus menyesuaikan, berarti kan harus kembali lagi ke desa. Desa nanti untuk dilakukan proses input sehingga nanti data desa dengan yang ada di kabupaten juga harus sama. Idealnya adalah di desa ini lengkap timnya. Nah, kira-kira begitu. Kalaupun personilnya kurang Iya, ya sementara dirangkap nggak apa-apa lah. Izin, Pak Mustaqim, iya. boleh nambahkan Pak Mustaqim, Jember, Dodik, Pak Mustaqim. Oh, nggih, Pak Dodi, silakan. Izin Pak Dir, Ye, monggo. nggih. Ngapunten, pagi tadi kita mencoba melakukan sosialisasi via Zoom di Kabupaten Jember, menindaklanjuti surat dari Sekjen Kementerian Desa. Ada beberapa yang perlu ini saya sampaikan berkaitan dengan template stunting sudah tidak ada lagi. Artinya kalau kita bicara tentang stunting melalui indeks desa sudah tidak digunakan kembali, padahal kalau kita mengacu pada prioritas atau fokus penggunaan dana desa, ini salah satunya di situ stunting mesti tetap berada. Terus yang kedua Pak Dir, kalau kita bicara tentang indeks desa, ranahnya ini memang bukan hanya pada OPD yang dulu pada yang apa namanya yang menjadi leading sector itu adalah DPMD. Tapi bagaimana menggerakkan OPD-OPD seperti Bapeda atau OPD lain. Nah hari ini seolah-olah antara indeks desa dan IDM itu sama saja seperti IDM yang kemarin. Padahal ini sudah muatan, nuansa dan dimensi dan lain sebagainya sudah mengalami sebuah perubahan. Ini Pak Dir yang saya ketahui bahwasanya UPD yang ada, sedangkan teman-teman di desa jikalau dilepas, kebutuhan data dari UPD itu sangat penting sekali. Nah ini yang tadi pada saat kita melakukan sebuah proses dialog yang ada di Kabupaten Jember, mengacu ke hal-hal tersebut Pak Dir. Jadi mohon yang terpenting itu kaitan dengan keterlibatan dari UPD. Itu kira-kira Pak Dir, Pak Mustaqim, matur nuwun. Nggih, Pak Dodi, matur Ya, suwun sangat. ya, langsung aja saya jawab Pak Mus. Sebetulnya Nggih. di Jakarta sudah saya contohkan loh Pak. Saya tidak sendirian lagi loh. Saya itu ada nanti dari BNPB, kemudian dari Kementerian apa namanya Komunikasi dan Digital, kemudian yang kedua ada juga dari Kemenpora, kemudian pariwisata. Itu mereka tim saya itu ada kuesionernya. Nah, maksud saya nanti itulah kenapa di desa musyawarah yang tadi saya maksud sebetulnya ada enggak perwakilan-perwakilan dari OPD-OPD di lapangan. Itu yang saya maksudkan musyawarah di desa itu bagian dari clearance data kita dengan contoh ini apakah di sana ada dokter yang bertugas di desa diundang mereka supaya nanti mereka linear dengan dinas. Kemudian juga dari dinas teknis, menteri apa pertanian lah, yang apa semuanya yang ada di desa lah. Setahu saya dulu kan saya menyebutnya dinas Nivo ya, waktu saya jadi camat itu kan gitu tuh. Di kecamatan itu kan ada itu yang tugasnya nanti di desa-desa itu. Jadi data kita kalau data dari petugas itu sama, nanti ini bayangan saya ya, supaya nanti Bapak Ibu sama yang saya pikir apa yang saya sampaikan ini. Ketika saya ini data sudah saya peroleh, musyawarah nanti itu menanyakan kembali sebetulnya kepada dinas-dinas yang ada di desa yang kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan ini.
ketika saya menjawab nomor contohnya ini 2, jumlahnya ada dengan radius sekian, contohnya begitu. Bapak setuju enggak? Kalau Bapak setuju berarti nanti di kabupaten juga sama, Pak. Itu maksud saya musyawarah di desa itu clearance untuk mengkonfirmasi, melakukan konfirmasi-konfirmasi kelebihannya kita di situ. Makanya saya bentuk ada namanya forum musyawarah di desa. Nah, ini juga yang dilakukan nanti di level kecamatan maupun juga di kabupaten. Makanya timnya saya minta Bapeda sama Dinas PMD ini menjadi lead sama pendamping. Dan itu juga dimusyawarahkan juga sama OPD. Kalau Jember sudah menginisiasi seperti itu, sampaikan saja pesan saya seperti ini ke teman-teman Bapeda. Jadi Bapeda kan sebetulnya kan punya bank data yang mungkin diperoleh dari ya sumbernya kan bisa dari Podes, dari BPS dan lain sebagainya. Silakanlah. Demikian juga mungkin dari pengelola dinas teknis yang mungkin ingin mengkonfirmasi hasil pendataan yang sudah kita lakukan ini. Makanya forum terakhir itu begitu nih kabupaten sudah oke, saya sudah tidak ada lagi clearance yang di di provinsi maupun di pusat. Dan yang kedua, tolong semua data diisi, jangan ada yang dikosongkan. Kemarin kan masih banyak yang kosong itu. Nah, ini saya buka aja kemarin dari tahun lalu, ternyata saya dapat laporan dari Pak Mus masih ada beberapa teman-teman yang isiannya masih ada yang kosong. Kosongnya ini apakah kosong nggak tahu atau memang dikosongkan atau seperti apa saya nggak tahu. Tapi ada sehingga kita lakukan hampir clear aja Pak Mus ya cukup lama waktu itu Iya, melakukan Pak. pengisian data-data yang seperti itu. Jadi saya minta sekali lagi kita penuhi semua jawaban itu, tetapi jangan ngawur jawabnya. Artinya tadi saya sudah memagari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya di lapangan dengan cara-cara tadi itu bagian dari pengendali verifikasi lah. Ini kan yang utama itu data itu kan bagaimana sih teknis verifikasi dan validasinya. Sebetulnya dari pertanyaan itu kami sudah ada verifikasi dan validasinya sebetulnya. Kemarin kita coba buat dengan cara-cara pengukurnya itu dengan skala itu bagian yang pertama. Yang kedua, sebetulnya di musyawarah desa itu yang bagian kita untuk dilakukan verifikasi validasi. Siapa tahu data kita ngisinya asal ngisi dikoreksi sama teman-teman dari dinas teknis yang bertugas di desa itu sehingga itu kontrol dari kita semuanya untuk menyajikan data yang betul-betul sama dengan yang dilakukan oleh yang lainnya. Sehingga tidak ada lagi pembedaan. Gitu loh Pak. Maksud saya nanti data desa, kecamatan, kabupaten, saya kan karena nanti setiap tahun dilakukan, mudah-mudahan nanti di kabupaten tidak ada lagi data pembedaan di desa. Semuanya nanti kita akan bertahap. Kabupaten nanti saya kasih bank datanya. Jadi pendataan kita ini disimpan juga di kabupaten. Kami juga menyimpan sehingga nanti proses-proses perencanaan tidak ada data yang berbeda antara kita dengan desa maupun dengan kabupaten dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya Pak Dodi. Saya senang Bapak sudah mengawali ini sekedar menegaskan itu yang saya maksud sebetulnya. Oke, silakan. Izin Pak Ada Mus. tambahan, Pak. Izin sebentar. Ada tambahan, Pak Direktur. Supaya OPD yang ada di kabupaten dan provinsi itu memiliki aware terhadap pentingnya tentang pendataan indeks desa ini. Kebetulan kan indeks desa yaitu masuk di dalam IKK maupun masuk di dalam capaian target, baik di level kementerian maupun pemerintah daerah. Saran teman-teman TPP, urusan untuk persentase jumlah desa mandiri itu menjadi ikunya kepala daerah. Kalau itu sudah masuk di dalam ikunya kepala daerah, maka untuk mendistribusikan ke OPD teknisnya itu lebih mudah. Contoh, Dinas PU lebih condong kepada infrastruktur. Itu adalah kaitkan dengan aksesibilitasnya sarana prasarana yang ada di desa. Itu kaitkan. Baik aksesibilitas yang harus dikaitkan itu diantaranya adalah contoh untuk Dinas PU contoh adalah kemudahan akses menuju pasar. Itu menjadi concern juga. Itu walaupun di dalam indeks desa itu masuk di dalam indikator.
ya. Jadi sarana prasarana pendukung ekonomi, kita berbicara tentang sarana prasarana ekonomi itu kan melihat tentang akses menuju pasar, menuju toko pertokoan, menuju kedai, rumah makan maupun penginapan maupun layanan pos dan logistik. Itu salah satu contoh yang bisa menjadi IKK-nya OPD yang ada di kabupaten dan provinsi. Sama di level kementerian juga begitu, Pak. Di level kementerian di Jen PDP itu diberi tanggung jawab, ada salah satu direktorat teknis yaitu Direktorat Sarpras. Di situ membidangi tentang sarana prasarana desa yang baik. Jadi sarana prasarana desa yang baik adalah melihatnya adalah seperti ini. Bagaimana kondisi pendukung ekonominya? Tadi yang saya sampaikan, mulai dari pasar, toko, kedai, penginapan maupun layanan pos. Terus kemudian ada lagi di bawahnya yang di layanan dasar tentang aksesibilitas. Aksesibilitas bagaimana kondisi akses jalan permukaan dan jalan dengan kualitas jalan yang ada di desa. Itu juga menjadi concern. Ini jadi gini, teman-teman TPP juga harus memberikan suatu informasi. Kalau umpama persentase desa mandiri itu menjadi targetnya Dinas PMD, maka tidak akan agregatnya kurang maksimal. Lebih baik persentase desa mandiri itu masuk di dalam capaian IKU-nya kepala daerah. Sehingga nanti OPD Dinas PU fokus kepada infrastruktur, terus Dinas Kesehatan fokus kepada layanan kesehatannya, terus Dinas Pertanian fokus kepada ini ekonominya seperti itu. Jadi antara OPD satu dengan OPD yang lain itu kalau sudah masuk ke capaian IKU-nya, maka secara tidak langsung yang tadi yang disampaikan Pak Dodi itu tidak ada masalah. Karena apa? Dia punya target yang harus dicapai. Seperti itu Pak Dodi. Mumpung di tahun ini adalah awal-awalnya kita menentukan RPJPD dan IKU-nya kepala daerahnya. Sehingga dengan begitu Pak Dodi tidak akan terkendala seperti itu. Jadi mungkin itu tambahan yang untuk melengkapi secara teknokratifnya. Eh, ada tambahan, ada pertanyaan dari Mbak Mona Lisa, silahkan. Ya, selamat malam untuk kita semua. Selamat ngemil-ngemil. Baru buka puasa ya Pak ya, izin ya Pak. Ibu dari mana? Saya dari Kabupaten Papua Barat Pak, Provinsi Sumatera Utara. Oh ya, silakan. Izin Pak, sekedar menambahkan. Tadi saya coba diskusi ringan, memang masih via WA ya, dengan Kepala Bidang PMD di Papua Barat, Kepala Bidang PMD, Dinas PMD P2A dan KP di Papua Barat. Saya coba diskusi, jujur ya Pak, sedikit pesimis. Kenapa? Ini kan sudah dijalani awalnya kan indeks desa membangun. Jadi kita udah katam lah yang lalu-lalu gitu kan. Ini sekarang kan program yang baru. Jadi program yang baru, izin Pak, kalau bisa Pak, Dinas PMD juga perlu sedikit penekanan biar kita pegang di tangan kiri, Dinas PMD di tangan kanan, ya selesai semua kan Pak. Nah, yang selama ini terjadi, kita yang berjibaku, kita yang gontok-gontokan, kita yang jam 9 pagi ke jam 9 malam, ya Pak ya. Jadi tadi saya coba diskusi, belum apa-apa, saya tekankan, memang saya selalu gini Pak, kalau di kabupaten kebetulan ya saya sangat bersyukur 2019 saya sudah di Papua Barat. Kegiatan kalau sama saya pesta data ini ya Pak ya. Pak Mustaqim tahu itu, ini hari yang paling menyenangkan bagi saya. Nah, pada kegiatan pendataan seperti ini Pak, saya tidak akan memberangkatkan perangkat desa. Dinas juga saya tekankan tidak akan memberangkatkan perangkat desa untuk mengerjakan kegiatan ini sebelum ada yang namanya pembekalan. Nah, jadi untuk saya selalu bilang sediakan aja tempat, kursi, ruangan, infokus, minum. Kalau memang nggak ada anggaran, saya bawa 2 dus aqua cup kemari. Saya bilang gitu kan, ya, janganlah, malu kami nanti. Sampai terkadang bilang seperti itu. Jadi tadi saya sudah ingatkan,
ini harus kita berangkatkan. Awalnya mungkin sepintas ya masih dibaca, belum belum inti-intinya. Ya sudahlah, langsung aja. Tahun-tahun lalu kan udah. Tidak, ini hal yang baru saya bilang. Jadi dua kali hal yang baru ya. Kalau tahun lalu dari IDM ke Indeks Desa tambah beberapa pertanyaan. Ini yang kedua, ini 100% hal yang baru. Mohon izin Pak, kalau bisa adalah pertemuan dengan Dinas PMD, biar kami di tangan kiri, Dinas PMD di tangan kanan, atau sebaliknya, supaya sukses pendataan kita. Dengan Bapeda, saya sudah sering komunikasi, banyak hal yang positif, mereka juga responnya positif. Hanya saja itu tadi Pak, biasanya mereka kan hanya melengkapi. Untuk sekarang kan sudah harus di posisi inti. Nah, jadi sekitar akhir bulan awal bulan 12 kemarin kita memang sudah diskusi Pak dengan BPS. Kebetulan Kepala BPS Kabupaten Pakpak Barat memberikan respon positif karena di kabupaten kita ada 3 desa cantik. Desa cantik itu cinta statistik ada. Jadi saya bilang oke, sudah mantap, bagaimana kalau kita sinkronkan hasil dari pendataan desa cantik itu dengan indeks desa membangun supaya sinkron. Kemudian pihak Bapeda kemarin menyampaikan juga ke saya bagaimana kalau indeks desa ini kita sinkronkan dengan IPKP, karena banyak kepala desa yang tidak tidak mengetahui atau kurang mengetahui ternyata di belakang rumah warganya itu ada industri, misalnya pengemasan kopi, ada industri yang lain tidak kelihatan di depan rumah tapi di belakang rumah ada. Jadi ketika kita bertanya itu ada di situ, nggak pernah nampakku, nggak pernah kelihatan. Ternyata industri itu bahkan sudah ada izinnya dari dinas koperasi atau dari UKM, kira-kira seperti itu Pak. Jadi harapannya dinas PMD juga dilibatkan, diajak Zoom bersama, diajak pertemuan bersama supaya kegiatan ini bisa sukses ke depannya. Demikian dari saya, lihat sate Pak. Baik, Ya, Bu Mona, gini aja. Kalau ini langsung kita jawab aja deh, biar cepet. Nanti yang penting suratnya sampaikan dulu. Kalau nanti ada dinas PMD yang mungkin agak susah, telepon saya. Nanti saya komunikasikan ke Pak Kepala Dinasnya. Sebetulnya rencananya minggu ini, tadi kan sudah saya awali. Jadi secara struktural, saya pasti akan menyampaikan sosialisasi kepada dinas PMD, kepada baik itu provinsi, kabupaten maupun sampai ke level desa secara struktural. Ini kan karena pendamping ya sudahlah kita tetapi eh, pasti itu kita akan lakukan. Jadi ini saya tadi berharap Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima surat kami, barangkali di desa belum, silakan sampaikan surat kita. Di kabupaten belum terima, sampaikan untuk melapor. Barangkali untuk komunikasi awal. Insya Allah nanti kalau Pak Dirjen waktunya slow, sebetulnya tim ada Seskap nanti sosialisasinya terpadu nanti. Ada dari Seskap, dari Kementerian Dalam Negeri maupun juga tim yang mengampu indeks desa ini nanti akan memberikan penekanan-penekanan. Kira-kira begitu ya Bu, supaya nanti ini. Terus sedikit ini pendataan baru. Jadi nanti ini bagaimana nanti yang terkait dengan data-data yang nanti mau diusulkan nanti kita siapkan setelah ini selesai dulu deh. Ada yang stunting, ada yang termasuk yang SDGs, termasuk juga Prodeskel itu sudah mau gabung sama kita. Ini saya buka aja. Jadi kemarin Pak Direkturnya Pak Noval kebetulan sahabat saya, nanti kita akan bareng-bareng nanti. Mudah-mudahan nanti kalau dari P3PD ada sedikit kelonggaran kan nanti bisa saya bintekkan nanti Bapak Ibu semuanya nanti untuk sekaligus apakah tahun depan nanti Prodeskelnya itu nanti bergabung sama kita nanti seperti apa nanti kita akan diskusikan. Ini kita tuntaskan dulu ya. Yang penting indeks desa ini menjadi model dulu. Pertama harus bagus, valid datanya, kemudian yang kedua nanti ke depan pemutakhiran berikutnya pasti nanti berkembang dengan tambahan menu yang kira-kira nanti kita update. Itu aja dari saya untuk Bu Monalisa. Makasih Pak. ya, terima kasih. Sebelum ke Pak M. Nadori, saya menyampaikan informasi bahwasanya di tahun 2024 kita juga sudah melakukan awal identifikasi data-data indeks desa. Cuma
di tahun 2024 banyak sekali data-data yang kosong. Sehingga tadi udah disampaikan Pak Direktur, ada beberapa yang membuat kita harus banyak anomali, banyak yang kosong, sehingga tidak terjadi kevalitan. Dan setelah hasil simulasi, maka di dalam Permendes 9 tahun 2024, seperti itu Bapak Ibu, sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Henry Sujoso, eh, jadi indeks desa di dalam Permendes itu tidak semerta-merta kita menentukan skor itu langsung berdasarkan standarnya sekian, bukan. Tetapi dari hasil inputan data tahun 2024, terus selanjutnya dilakukan uji petik ke beberapa wilayah, ternyata studi kasusnya itu yang mengalami penurunan itu kebanyakan adalah desa-desa yang inputannya tidak akurasinya tidak benar, dan sudah dilakukan uji petik ternyata benar. Yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, salah satu contoh, Provinsi Jawa Timur sudah melakukan uji petik dari hasil yang awalnya semula tertinggal, yang sangat tertinggal, yang kita ketahui dari 2022 Jawa Timur sudah nggak ada desa tertinggal, sangat tertinggal. Dari 89 itu data itu ternyata benar. Datanya tidak akurasinya tidak bagus, maka setelah dilakukan perbaikan kembali ke normalnya. Jadi apabila terjadi penurunan status itu wajar, cuma tidak begitu drastis Bapak Ibu, karena model perhitungan mulai dari scoring, mulai dari pembagian per dimensi juga udah berbeda. Itu udah wajar terjadi. Silakan Pak Muhammad, Pak M. Nadori dari Kediri. Mas Terima kasih. Nadori. Assalamualaikum Pak Direktur, Pak Mustaqim, dan teman-teman semuanya yang ada di forum ini. Bisa didengar nggih? Halo, Pak. bisa Bisa Pak, bisa. Bisa. Kedengaran. Ya. Terima kasih. Jelas. Sebenarnya teknis saja ini untuk mempermudah. Kalau di desa itu sudah difasilitasi melalui forum musyawarah di desa, di kecamatan dan sama di kabupaten itu hanya ada verifikasi. Nah, forum verifikasi inilah yang menurut saya perlu ada semacam teknis, artinya kalau di tingkat kabupaten ya OPD mana yang terlibat di dalam tim verifikasi ini, kalau bisa ada semacam tindak lanjut dari Permendes 9 ini bentuknya apa. Nah, OPD apa yang terlibat, karena kemarin waktu uji petik di Kediri itu kita coba ngisi itu salah satu contoh pengisian yang berkaitan dengan desa wisata. Ini berarti sangat berhubungan dengan dinas pariwisata tentang SK. Nah, semacam ini menurut saya penting dituangkan dalam bentuk contoh tim verifikasi yang melakukan verifikasi di tingkat kabupaten. Itu saja Pak. Kalau ada itu mungkin akan lebih mempermudah untuk kita fasilitasi di tingkat kabupaten. Terima kasih. Iya, makasih Pak Nadori. Mau ditanggapin Pak? Ya, saya kira Rasaku sama lah. hilang. Tapi Mana? tadi sebetulnya sudah kita jelaskan, nanti verifikasi validasi itu sangat tergantung dari tim Bapeda. Kan nanti timnya ini kan ada yang wajib ada, itu kan Bapeda sama TAPM dan PMD. Kalau nanti ada OPD, ini kan pertanyaan kan banyak ini, termasuk kami, ini kan sudah saya contohkan. Data saya ini juga nanti saya cross-check lagi dengan teman-teman ada dari Komdiji, Pak. Kemudian yang kedua ada juga dari BNPB, ada juga dari Kemenpora, ada juga dari kemarin yang Desa Ketahanan Pangan, Bapanas juga ada, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ini yang nanti akan kita sampaikan cara validasinya adalah data yang Bapak kirimkan itu saya kirimkan juga ke mereka. Mereka masih akan memberikan feedback. Sama sebetulnya, itu yang saya maksud dengan verifikasi dan validasi nanti ke depannya. Nah, apakah juga di kabupaten dilakukan hal yang sama? Harapan saya seperti itu. Makanya nanti tidak ada lagi pembedaan data. Ini kalau nanti sudah dari desa, kecamatan, kabupaten, ada lagi hasil verifikasi validasi dengan OPD, ada ketidaksamaan, selesaikan dulu di level kabupaten itu.
Ini kan masalah kesepakatan aja kan. Nah, kira-kira begitu. Di mana hasil kesepakatan itu nanti menjadi kesepakatan bersama. Sekiranya kalau nanti desa yang perlu menyesuaikan, ya disesuaikan atau sebaliknya. Yang penting itu adalah kesamaan. Intinya begitu. Jadi tidak ada lagi data yang beda lagi nanti. Khusus dengan ada pertanyaan yang sama, harapannya adalah seperti itu. Nah, cara perbaikannya ketika nanti ini ada penyesuaian kembali, saya kembalikan lagi ke desa untuk dilakukan perbaikan. Nanti diupload kembali. Jadi nanti upload yang terakhir itulah yang kita jadikan data clearance yang sudah selesai di level sampai dengan kabupaten. Kira-kira seperti itu. Ya, cukup jelas ya? Iya, iya. Selain itu seperti ini Pak Dir. Sebenarnya kalau umpama dilakukan penginputan tidak satu titik, yaitu tidak dibebankan hanya operator saja, itu tidak ada masalah menurut saya. Tapi kalau dibebankan satu orang dalam melakukan penginputan itu yang menjadi masalah. Karena sebaiknya di dalam melakukan pemutakhiran data itu dibagi Pak, Bapak Ibu, dibagi per masing-masing dimensi. KAUR maupun KASI. Jadi dia bertanggung jawab di layanan dasar. Terus KAUR pemerintahan itu di tata kelola pemerintahan. Itu dibagi-bagi seperti itu Pak, menjadi lebih baik itu satu. Kalau diinput bersama, terus kemudian diverifikasi melalui musyawarah desa, dipastikan bahwa data-data ini benar, maka di level kecamatan sudah sedikit errornya. Jadi tidak sampai ke pusat, itu udah di level kecamatan udah beres, tinggal dipastikan lagi di level kabupaten. Di kabupaten, makanya kenapa perlu Suara hilang Pak Mus. Iya, suaranya Pak Mus Sinyal, terputus. Pak. Sinyal. Sinyal. baik. Kita Jangan-jangan mencoba. Halo? Halo Iya. ya masuk Pak. Bisa. Suaranya tadi sempat terputus, Mus. Ya. Atau begini, di dalam kuesioner saat ini Bapak Ibu sudah tidak bisa Bapak Ibu sembarangan melakukan inputan karena sudah dikaitkan satu sama lain. Contohnya apabila Bapak dijawab tidak ada nanti di bawahnya itu Bapak mau menjawab memang Bapak Ibu akalin, nanti ada not keterangan. Jadi saat ini pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya di kuesioner itu sudah ada beberapa not. Kenapa? Dan selain itu strategi yang kedua, inputan sudah tidak diberlakukan by website. Inputan Putus. harus di Excel. Terjadi lagi. Ya. Halo? Hilang lagi Pak Mus, hilang lagi suaranya. Halo. Mungkin Ya, kameranya ini. dimatikan aja Bapak Pak Ibu Mus. nginput Bapak Ibu nginputnya harus via Excel. Via website sudah tidak kita berlakukan. Nanti dari via Excel sudah ada beberapa note yang sudah menjadi pagar-pagar supaya nggak terjadi anomali. Semoga saja strategi yang sudah diterapkan di level nasional ini bisa memberikan dampak perbaikan data yang seperti itu. Selanjutnya kita beri kesempatan Pak Ahmad Arif. Ya, Wah, siap saya Pak. dari tadi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Rasanya hilang terus. Silakan. Ya, mau nanyakan.
tadi baru dapat info bahwa kuesioner yang kemarin itu ada perubahan ya Pak Mustaqim. Ya, terus Pak. Nah, Iya, kemarin eh, kan teman-teman sudah mendampingi, sudah lumayan lah inputannya kan lumayan banyak. Nah, dengan kondisi ada lagi yang baru kuesioner, kaget mereka, Pak ini bisa di-copy atau seperti apa? Nah, sedangkan data ini kan baru semua Pak Mustaqim. Nah, pertanyaannya kira-kira tadi kami agak gimana ya, desa sampai nanyakan Pak Sarip seharusnya nih yang pick dulu lah. Kami kan udah capek nih ngisi. Nah, hmm. pertanyaan berikutnya kira-kira ini kemungkinan ada perubahan lagi atau tidak? Desa nanyakan seperti itu. Karena mereka kan mengejar waktu, menginput lumayan banyak, ternyata ada perubahan kuesioner yang harus diisi ulang. Mungkin itu aja Pak Mustaqim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Dir. Silakan. Insya Allah itu hal yang terakhir, Pak. Yang pertama, perubahan itu tidak menambah dan tidak mengurangi kuesioner. Itu pertama. Oke, siap. Yang kedua, hanya memindahkan. Yang pertama adalah sheet pertama persetujuan, sheet kedua yang awalnya adalah kuesioner indeks desa itu dipecah. Sheet kedua itu fokus kepada kuesioner indeks desa. Dan sheet ketiga adalah fokus kepada isu desa dan perdesaan, dan sheet keempat adalah rumusan pokok atau rekomendasi. Sebenarnya isinya sama, Pak. Cuma kita menggeser saja supaya tadi disampaikan di awal oleh Pak Direktur, untuk sheet kedua itu fokus kepada indeks desa supaya pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi itu bisa membedakan mana pembentuk kuesioner indeks desa. Kan kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan kita jadikan satu kan, kita susun sesuai dengan klasifikasi datanya. Ya, Sebenarnya betul. datanya sama, tinggal coba dicek, nanti tinggal di copy pastekan, tinggal digeser yang di isu desa perdesaan digeser ke untuk penginputan untuk di sheet ketiga. Seperti itu Pak Sarip. Oh, jadi bisa digeser di copy paste bisa, Pak? Padahal kan Coba ada dicoba. pilihan. Silakan dicoba. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan Pak Gubernur. Izin Pak Dir, Pak Mus. Ya, silakan. Mana ini? Ya, Romsa Pak dari Namanya- Sumatera Selatan, Lahat. Oh ya, silakan. Ya, jadi gini Pak, saya baca-baca sekilas di SOP itu terkait dengan verifikasi Pak. Tadi kan verifikasinya kan diproses di saat yang Musdas tadi kan Pak ya. Produk akhirnya itu adalah lembar verifikasi. Kalau di level desa itu ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, sama PLD-nya. Nah, beda dengan tahun-tahun kemarin, kaitannya dengan IDM, tahun ini saya lihat itu nggak ada menyatakan status desanya gitu Pak. Apa memang seperti itu atau gimana Pak bagusnya? Karena gini, kalau di Kabupaten Lahat, sama di tingkat nasional juga, bahwa status desa itu akan menjadi kriteria dalam rangka penentuan besaran atau alokasi DD. Nah, kalau di kabupaten dipakai juga untuk penentuan besaran ADD yang bakal diberikan kepada desa, Pak. Nanti kalau tahun 2025, misalnya nanti kita lepas dari yang namanya efisiensi, kemungkinan ada ADD tambahan juga, itu juga akan menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten untuk menetapkan besaran ADD tambahan di masing-masing desa terkait dengan status desa yang kita lakukan melalui pendataan indeks desa ini, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua pertanyaannya terkait dengan tahapan tadi. Kalau kita lihat itu kelihatannya mepet sekali Pak ya. Ini kita sudah berada di ujung-ujung bulan Maret, kemudian dipangkas lagi dengan waktu libur yang sampai dengan tanggal 8 April. Nah, kira-kira ini bukan pesimis sih, tapi ya kalau kita tiarap, di desa juga tiarap biasanya Pak gitu Pak. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang klise tapi cukup menggelitik untuk kita bisa pahami sama-sama. Terima kasih Pak Dir, Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Langsung aja ya, saya jawab ya. Status desa itu nanti muncul setelah selesai semuanya. Saya memang tidak memunculkan dulu. Kalau tahun lalu kan begitu diinput langsung keluar statusnya. Tahun ini kita upayakan clearance dulu data-datanya semuanya dulu. Jadi nanti data itu selesai semua, nanti per Juni. Setelah Juni itu statusnya nanti akan keluar otomatis nanti. Jadi jangan khawatir nanti terkait dengan status kemandirian desa nanti akan diperoleh manakala setelah akhir ataupun 1 Juli. Jadi nanti setelah data semuanya masuk 100%, demikian juga yang lainnya seluruh Indonesia, nanti harapan saya begitu ya, harapan kita semuanya. Nanti status itu begitu nanti Bapak lihat di dalam Dek Desa akan keluar dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya mohon maaf, ya sebetulnya ini saya tidak meragukan lah teman-teman ini terkait dengan, makanya bulan pendataan ini kan sudah rutin kita laksanakan. Cuman bedanya tahun ini agak mundur. Saya sebetulnya sudah menyiapkan itu sudah sejak November kemarin, Pak. Sejak saya nyusun permen itu sudah ada. Januari saya sudah mulai menyiapkan untuk isu-isu strategisnya. Februari kemarin sudah simulasi segala macam. Ya, tetapi memang di lapangan kadang-kadang dinamikanya terus berkembang ya. Masukan dari Bapak Ibu semuanya, perbaikan kuesioner, terutama yang paling lama itu memang di kuesionernya, kira-kira begitu. Kuesioner itu kan selalu update. Kalau kuesioner itu diupdate, berarti nanti SOP-nya maupun buku panduannya menyesuaikan. Coba Bapak lihat itu, tebalnya berapa halaman itu. Jadi, jadi memang nggak mudah. Ditambah memang sistem yang harus kita update, ya, itu tadi. Jadi semuanya, tapi niatnya adalah baik untuk kesempurnaan kita semuanya, termasuk terakhir tadi yang disampaikan Pak Mus, kuesioner ini kita belah supaya ada fokus, bukan semuanya penting, tetapi nanti untuk bisa mendetilkan untuk ukurannya desa itu nanti kita taruh di sheet yang nomor 2 desanya. Kalau yang 3 tadi khusus untuk isu-isu desa dan pedesaan, baru berikutnya adalah rumusan. Kira-kira begitu ya. Jangan Baik, terima khawatir kasih, Pak. statusnya Terima nanti kasih, Pak. dikeluarkan nanti semuanya. Iya, Siap. terima kasih Pak Direktur. Izin nambahin. Ada satu poin lagi, yaitu kenapa rumusan pokok sudah dimunculkan di via Excel, Pak. Disitulah sebagai pengganti dari pemerintah desa yang hanya fokus terhadap status, tetapi tidak fokus terhadap rekomendasi. Apabila masih muncul di dalam rekomendasi, berarti sedangkan di lapangan sudah terlayani atau terfasilitasi, maka inputannya itu salah, Pak. Inputannya salah. Maka hal yang perlu dilakukan perbaikan adalah inputannya, supaya rekomendasi yang muncul di dalam sheet yang keempat, ya, rekomendasi yang muncul di dalam sheet keempat itu memang benar-benar belum terfasilitasi di desa. Tetapi kalau sudah terfasilitasi kok muncul, berarti inputannya salah, ada indikasi supaya status saya turun. Itu yang sebenarnya strategi yang diberlakukan oleh Pak Direktur supaya pemerintah desa tidak fokus terhadap status, tapi intervensinya apakah sudah terfasilitasi atau belum. Itu tambahannya. Siap, siap. Kita coba beri kesempatan ke Pak Gufri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Pak Mus. Tapi pertanyaannya kurang lebih agak sama, hanya agak kaget emang begitu tadi pasca kami Zoom internal pendampingan masalah indeks desa, begitu masuk ke web ada pergeseran gitu. Nah, izin pada fasilitasi pada tingkat pendampingan sebelum keluar SOP pun kami sudah menyusun RKTL bla bla blanya, termasuk instrumen kelengkapan, termasuk di dalamnya bagaimana tim yang diamanahkan oleh Pak Dir tadi, kami sudah drafting sebelum di drafting skema tim yang untuk disiapkan di desa, kami ngikut murni pada Permen Desa 9 di pasal 13-14 itu murni kami ikut di situ, termasuk yang mungkin akan kami
terkait ini Pak Dir menurut surat yang masuk persis sama dengan pertanyaan kawan tadi. Mas Yunani Kalbar, di unmute dulu, suaranya masuk. Oke, siap. Bentar, Pak Gufri suaranya putus. Silakan Oke, Pak Gufri. siap Pak Dir. Sama dengan pertanyaan sebelumnya sebenarnya izin kami ngikut saja, tapi surat sudah keluar. Hanya dalam kami diskusi dengan pemerintah kabupaten menindaklanjuti surat dari Sekjen, mudah-mudahan TL-nya segera keluar, tindak lanjutnya. Hanya memang ada diskusi di RKTL di timeline itu diskusinya, padahal data terdekat pada wilayah verifikasi itu kan idealnya paling dekat pemerintah kabupaten, Pak. Kecamatan, kabupaten. Tapi kami temukan di timeline itu kok panjangnya ada di provinsi gitu. Nah, apalagi arahan dari Pak Dir tadi untuk melibatkan semua OPD kami tetap siapkan di dalam skema drafting kami. Izin itu saja yang mungkin menjadi diskusi yang dipertanyakan kawan-kawan kabupaten, tapi pada prinsipnya pada konteks pendampingan kami tetap melaksanakan apa yang jadi perintahnya. Siap seperti itu saja Pak Dir terkait tentang dinamika verifikasi terdekat terhadap akurasi data desa. Menurut pandangan teman-teman dan kami juga beranggapan itu kabupaten lah terdekat gitu. Nah, izin. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, saya setuju di provinsi itu nggak ada lagi rubah-rubah data. Mereka hanya merekap aja sebetulnya sambil memantau sebetulnya. Tetapi ya perlu dilibatkan. Ini kan kita ini struktural ini. Pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan juga saya ajak sampai dengan level desa. Tetapi finally untuk urusan-urusan data, makanya tadi saya sampaikan, final itu data di kabupaten. Udah. Jadi kalau kabupaten sudah menyatakan report, laporan ke provinsi, saya anggap sudah selesai. Dan kita juga memonitor di Jakarta. Semua pergerakan, data-data yang Bapak upload, ya, sekali lagi kami bisa memonitor di sistem nanti itu. Jadi nanti jangan kaget kalau nanti saya mengingatkan ada beberapa kabupaten-kabupaten yang mungkin desanya belum. Nanti pasti itu, karena kan monefnya kan ada di dashboardnya, lagi kita siapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kabupaten isiannya desa masih belum lengkap, tidak akan mungkin bisa masuk di submit. Ini pengalaman tadi, saya ulangi lagi, semua ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pendataan tahun sebelumnya. Kita perbaiki, kita sempurnakan. Kira-kira seperti itu. Dan yang berikutnya lagi, kita ada keterlibatan dan kita wajibkan. Jadi surat-surat kami itu sifatnya menegaskan, terutama yang wajib itu ya produsen data. Produsen data itu ya Dinas PMD, OPD, dan lain sebagainya, tetapi di bawah supervisinya Bapeda. Saya juga ini di bawah supervisinya nanti juga dengan Bappenas, Pak. Jadi data yang kita laporkan ini nanti menjadi satu data Indonesia. Makanya sejak dari awal saya minta tolong ini agak serius. Jadi tidak hanya, kalau masalah teknis yang tadi disampaikan Pak Mus, saya setuju lah. Saya sebetulnya selain Bapak praktek, saya juga praktek sendiri. Ngisi dengan bahasa ngawurisasi, kira-kira begitu, 2 jam, 3 jam selesai itu. Tapi bukan maksud saya bukan itu. Tetapi pemahaman dan pemaknaan dari pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu pendalaman. Jadi ada pertanyaan terkait dengan BPD, kalau BPD yang mengisi kan pasti dia lebih banyak tahu dibanding yang orang lain. Kira-kira begitu. Kalau nanti diisi oleh yang, tetapi nanti verifikasinya jangan sendiri. Tim yang dibentuk di desa itulah yang melakukan verifikasi kesesuaian, kecocokan. Meskipun cara mencocokkannya tadi dari Pak Mus sudah disampaikan, ada di dalam rekomendasi yang kalau diisi tidak nyambung pasti akan ketahuan nanti itu. Itu sudah kita coba lakukan simulasinya seperti itu. Di rumusan-rumusan Excel-nya itu ada itu. Kita bisa kontrol itu. Tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Mustaqim. Jangan lupa data manualnya harus ada disimpan. Ini nanti menjadi cross-check saya ke bawah. Suatu saat saya akan uji petik apakah inputan Excel disimpan di desa. Kalau tidak ada, yang saya tegur pertama nanti saya ingatkan pendamping.
Karena supaya apa? Ini jadi arsip tiap tahun. Ya, jadi nanti yang fisik, nanti kan di print ini semua. Ada sekitar 40, mungkin sekitar 40 halaman lah. Ini kemarin saya hitung, mudah-mudahan ini tidak salah atau nambah ini. Nanti ditandatangani fisik itu ada. Itu bagian dari arsip data kita nanti untuk pendataan tahun berikutnya. Sehingga kalau ada pendataan di 2026, kita masih punya data yang 2025. Nah, itu yang kita mutakhirkan aja. Kan data itu kan ada yang tetap, ada yang mungkin juga sifatnya sehingga ini konsistensinya ada. Makanya tahun depan nanti kalau ini jadi berjalan sesuai dengan rencana, tahun depan nanti kita mutakhirkan dan ditambah lagi dengan yang tadi sudah saya siapkan menu-menu terbaru nanti. Jadi setiap tahun ada tambahan 2 atau 3 menu yang nanti melengkapi dari setiap data yang kita lakukan di tahun-tahun berikutnya. Saya kira begitu ya Pak Kufri. Ini pesan saya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semuanya. Siap. Oke? Iya. Yang lain Iya. cukup? Mau sampai jam 12 beneran ini? Tanya bener, Pak. Aduh, Izin, ya pusing ini. izin Pak Dir. Iya wes, ayo Kalbar. Ada dari Oke. Papua. Sebentar Pak Yunani. Oke, Sebentar. siap. Saya menjawab dari pertanyaan Pak Mas Hari dari Bojonegoro ya. Secara spesifik perbedaan antara SID 2 dan SID 3 bagaimana? Itu tidak ada perbedaan, Pak. Maksudnya begini. Yang awalnya sebelum ada perubahan itu SID 2 itu adalah kuesioner indeks desa dan isu desa dan perdesaan. Dan sekarang sudah dipisah, yang SID 2 adalah khusus kuesioner indeks desa, dan SID 3 adalah khusus isu desa dan perdesaan. Kalau template bagaimana cara menguploadnya? Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu, template Excel-nya itu diisi, terus nanti ada menu upload juga. Jadi secara operasional tidak banyak berubah, ya secara teknis. Jadi nanti kuesionernya Bapak Ibu upload aja dulu, terus kemudian nanti di template untuk template-template baik posyandu, rumah tidak layak huni, dan yang lain itu tinggal diupload aja seperti itu. Jadi nanti dia template itu akan mengisi kepada nomor urut yang sesuai sudah di dalam settingan. Seperti itu ya. Jadi sama persis di tahun 2024 atau sebelumnya. Terus dari Mas Arif, menurut saya tidak ada perbedaan spesifik, benar, tadi sudah saya sampaikan. Makasih Mas Arif atas bantuannya. Sekarang ke Pak Yunani dari Bengkayang, Oke, siap. Kalimantan Barat, silakan. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam Pak Dir, Pak Mus. Ya, ini kembali ke diskusi awal tadi terkait dengan tim ya. Pengalaman 2 tahun lalu itu di kabupaten yang saya dampingi waktu itu memang ada semacam SK waktu ada kegiatan program desa wisata. Di situ tersurat bahwa TPP bisa masuk tim, tapi begitu dimajukan ke Pemda melalui Bapeda, itu kami nggak bisa. Alasannya apa? Ini TPP ini bukan petugas kabupaten, ini langsung dari kementerian, kami tidak berhak meng-SK-kan, kan itu kan? Akhirnya apa? Akhirnya diganti dengan dinas yang terkait dalam hal ini dinas pariwisata. Pakai namanya dia. Tetapi yang kerja tetap kami, yang ke lapangan itu 0% lah, tidak pernah ke lokasi wisata yang waktu Kabupaten Kapuas Hulu saya Pak, sekarang di Bengkayang. Itu kebetulan dapat program untuk Kalimantan Barat itu ada 3 kabupaten. Kapuas Hulu, Kayong, sama Kuburaya. Itu nama saya tidak ada di sana karena tadi ini konsekuensi SK adalah ada semacam honor. Memang waktu dapat Pak honor itu 500.000 per bulan Pak. Lalu kami tidak berhak menggaji orang kementerian. Itu bukan kewenangan kami. Akhirnya nama saya tidak ada. Karena secara teknis saya sering ke lapangan ya ujungnya dibagi 2 honornya. Dengan yang namanya dicatut di SK itu. Itu satu. Saya nggak tahu untuk yang kabupaten sekarang. Apakah berani itu meng-SK-kan saya yang notabene bukan orang dari pemerintah kabupaten ini kan itu kan. Kalau kemarin yang Kapuas Hulu itu memang tidak berani karena ini TPP ini langsung dari kementerian dari pusat, saya tidak berani meng-SK-kan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
terkait dengan tim di tingkat kabupaten, memang justru yang akan berat itu saat validasi, Pak. Mungkin kalau untuk verifikasi sih nggak ada masalah, hanya kelengkapan dokumen segala macam. Tapi saat validasi terhadap kualitas data kevalidan, itu waktu itu sempat ada pertanyaan kayak gini, di satu desa itu terhadap aksesibilitas, itu rekomendasi jalan perkerasan pasang batu atau aspal. Tapi ternyata dapat counter dari yang ngurusi jalan dalam hal ini Dinas Perhubungan waktu itu. Oh, itu sudah kami bangun, Pak. Nah, jadi nanti yang mau kita pakai itu data yang mana? Apakah yang data real dari desa atau yang klaim dari dinas terkait bahwa barang itu sudah ada kemarin. Nah, jadi waktu dua perbedaan ini kira-kira mana lah yang mau kita pakai gitu Pak ya untuk kondisi, padahal itu kondisi real di lapangan atau mungkin itu hanya setahun 2 tahun lalu jadi barangnya sudah nggak ada lagi. Nah, jadi gitu Pak. Ada dua hal, satu tadi terkait dengan SK, terus yang kedua saat proses validasi di tingkat kabupaten itu kemungkinan nanti akan ada kantor-kantor terutama untuk desa yang merasa tidak ada, belum ada, tapi di kantor bisa jadi dari dinas terkait itu sudah ada. Nah, itu gimana untuk mensikapinya? Demikian Pak Dir. Terima kasih Pak Mus. Ya wes, Iya. langsung saya jawab. Gini aja, kalau SK tim itu bukan masalah berani dan tidak berani. Tapi di sini saya jelaskan, ya kalau saya nggak ada masalah Pak, saya memberangkatkan orang surat tugas, asal saya tanggung jawab, nggak ada masalah itu. Suruh sekolah ke saya nanti itu. Kalau model begitu tuh. Ya Tapi yang siap. jelas kita menugaskan orang itu tujuannya yang harus jelas, bukan tujuannya untuk kemana-mana. Kalau dalam rangka untuk mendukung kedinasan siapapun orangnya, kira-kira begitu. Jadi itu masalah persepsi aja. Jadi saya pikir ini di surat Pak Sekjen ini sudah sangat jelas, timnya terdiri atas unsur minimal. Jadi itu nanti bahasa Pak Yunani ya, tadi yang menyampaikan, tolong sampaikan surat saya itu ke teman-teman di OPD nanti. Ketika mereka kesulitan untuk memasukkan tim dari teman-teman pendamping, berikan surat saya ke sana. Kalau tetap masih tidak mau, nanti kita coba jelaskan sekali lagi. Sudah dapat suratnya Pak? Ya, makanya nanti disampaikan. Ini kan sudah saya pertegas. Kalau surat saya, Oke siap. suratnya Pak Sekjen aja dianulir, nah ini harus ketemu 4 mata, harus dukun ini. Kira-kira begitu. Nah, yang Oke siap. kedua, itulah yang saya maksud dinamika di lapangan itu validasi pasti. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi kevalidan data, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti ini ada masukan dari OPD yang lain, tunjukkan yang real. Saya maunya di situ ada kesepakatan. Apakah data kita yang benar atau data mereka yang mungkin keliru? Tapi argumentasinya kita harus kuat. Ketika kita mempertahankan bahwa hasil inputan kita, data yang tadi kita sampaikan itu sesuai dengan fakta lapangan, ya Real. jangan cerita angka-angka, tetapi ceritakan juga situasi, kondisi, fakta lapangannya, apakah dengan foto, kegiatan, titik koordinat, kalau memang itu jalan yang tadi Ya. dimaksud seperti itu. Saya yakin kalau data kita nanti kuat lengkap, OPD juga akan menyesuaikan. Atau kalau data kita tidak lengkap, ya kita yang harus menyesuaikan. Makanya saya minta, itulah kesepakatan tadi itu, Pak. Jadi kalau sudah terjadi kesepakatan, artinya kita sudah satu data. Itu maksud saya. Ya. Tapi kalau Siap. belum, nah nanti bagaimana menangani kasus seperti ini? Nah, telepon saya. Kalau nanti masih belum bisa diselesaikan kabupaten, telepon saya. Siap. Saya ingin juga tahu kasusnya seperti apa sih. Masa menyelesaikan begitu aja harus telepon sampai ke pusat. Tetapi menarik, ini harus diselesaikan dulu. Sampai ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, baru. Nanti saya terjunkan Pak Mus. Saya kalau Wis. sudah levelnya Bupati nggak bisa, baru. Kalau masih kelasnya begitu, cukup Pak Mustaqim dan tim aja lah. Tapi paling tidak kita juga memonitor. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini kesepakatan intinya tadi. Sepakat Oke data siap. satu yang mana yang diakui, apakah kita yang sudah melakukan pendataan ini atau mereka, ya itulah sangat tergantung dari dinamika yang ada di lapangan saat itu. Saya kira begitu ya. Siap Pak. Makasih. Mohon izin Pak Dirjen, Pak Mus, boleh?
Iya, saya pengennya dapat Ya, dari Papua. Ini Ya, ada nggak yang dari Papua ini? ya. Kalau Ini Mas Pak Albar sudah Pak ada. Dirjen, Lalu, tadi diinformasikan bahwa status kan disembunyikan ya istilahnya. Kayak kemarin kan IDM ada statusnya di 2024 ada ID juga itu disembunyikan, cuma ada nilai. Nah, eh, ya jujur memang kabupaten itu selalu yang dipikirkan adalah statusnya tadi. Padahal yang utama Pak Mustaqim tadi nyampaikan, Pak Dirjen juga, kita yang sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan desa, dilakukan daerah untuk desanya sebenarnya. Nah, eh, apakah ada rank nilai paling tidak bocoran Pak Mustaqim, desa itu statusnya mungkin mandiri, nilainya sekian atau sekian. Mungkin itu aja Pak Mustaqim. Terima kasih. ya baca di Permen 9, wes, itu sudah ada buku panduannya. Jadi kami belum mengeluarkan status. Nanti kalau statusnya keluar direkayasa lagi. Nanti itu Siap. urusannya nanti aja dulu. Yang jelas pengalaman tahun-tahun kemarin masih banyak yang datanya kosong, keluar statusnya. Itu yang kenapa Pak Mus dan kita-kita sepakat kita evaluasi. Jadi status itu nanti keluar setelah data semua masuk dan semua 100%, 1876 itu semua dilengkapi oleh Bapak Ibu semuanya. Baru nanti per 1 Juli nanti saya munculkan. Kira-kira seperti itu. Ya Pak ya, Tanah Laut ya. Oke, oke Ya, siap Pak. kalau Pak Dirjen. kalau pengen detailnya nanti di buku SOP juga ada itu cara menghitungnya. Kalau Bapak sambil iseng-iseng sambil menghitung manual juga nggak apa-apa. Tapi resmi dari kami belum saya keluarkan. Kalau kalau Ya, dari saya pasti ini mengalami Pak Mus saya suruh puasa 7 hari 7 malam dulu untuk mengeluarkan statusnya Bapak. Ya iya, ini iya, bisikan aja lah. Ya iya, tapi statusnya iya. nanti keluar nanti setelah semuanya selesai dulu. Oke ya. Karena ya. gini Pak Dirjen, kabupaten itu kan ada target nih, khusus ekonya untuk berapa sih yang mandiri, kami selalu ditargetkan per kecamatan harus nyumbang si berapa desa. Nah, jadi makanya di Dinas PMD termasuk Bapeda itu selalu menanyakan, Pak Sarip nih yang mana yang bisa kita ini harus mandiri nih, seperti apa kayak ya contoh kayak di Bali kan sekian banyak sudah Pak. Nah, jadi mereka selalu ngejar status Pak, Pak Dirjen mohon maaf. Ya. Ya, boleh mengejar status itu Eh, boleh, karena memang di dalam rumusan itu sebetulnya paling mudah kita mau meningkatkan perkembangannya desa. Dari bahasa matematis yang nanti ditampilkan dari scoring itu, mana skor-skor yang bisa mendongkrak terkait dengan status kemajuannya desa kalau Bapak amati dari proses perhitungan itu udah ketahuan nanti tuh apa yang perlu di afirmasi, kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang tadi direkomendasikan sama Pak Mus itu nanti menjadi pelengkap untuk kita mendongkrak skor-skor yang bisa desa itu untuk naik satu level di atasnya. Itu aja dari saya. Oke, siap. Siap Pak Dirjen. Mas Arif, Sepertinya dilengkapi, saya tak ke belakang dulu ya Pak Mus. Silakan dilanjutkan ya, dulu. ya Pak, Siap Pak Mus. ya Pak, ya Mas Arif. Sebenarnya dari rekomendasi itu kita sudah bisa melakukan pendekatan. Itu nanti statusnya apa, seperti itu. Oke, Cuma, oke. cuma nanti belum saya kasih tahu aja teorinya. Ah, Mas Arif, silakan Mas Arif. Mas Arif, Ya, ya. Mas Assalamualaikum. Arif, Mas Arif Assalamualaikum. Klaten. Assalamualaikum. Salam, salam. Malam. Mohon izin gabung ya. Jadi mungkin kalau bisa terkait masalah form yang kuesioner itu, ya di situ ditambahkan sheet lagi. Jadi di situ merupakan kesimpulannya desa. Seperti yang tahun 2024 itu. Karena gini, itu untuk sebagai bukti saja gitu, biar lebih biar lebih penak dipandangnya. Jadi kalau jenengan ngeprint yang di inputan desa, kemudian
isu desa dan perdesaan itu wah bentuknya luar biasa apa ya ya jelimet lah seperti itu loh. Jadi ya kalau bisa Ya, itu diusulkan ke Pak Dir ya. agar itu bisa dimasukkan jadi lebih enak nyawangnya, kemudian itu bisa Mm-mm. dilampirkan sebagai bukti bahwasanya ini loh berkasnya apa namanya berkas hasil dari pendataannya, semua orang bisa membacanya dengan mudah seperti Mm. itu. Ya, Itu aja makasih sih. Mas Arif. Oke, sami-sami. Ah, saya tunggu konsepnya. Udah jelas kan jawaban saya. Lanjut, ada kalau Mas Arif udah jelas saya maksud dan tujuannya. Seperti itu. Eh, saya tunggu ya konsepnya ya. Kan udah sampean kerjakan, tinggal sampean kirim Yo, aja, ya, ya yo. kan? Oke, Wes ngono ya. Oke, yo. baik Bapak Ibu, ada yang lain tambahan? Oh, izin Pak Mus, boleh dibuka ruang tor nggak Pak Mus? Izin. Maksudnya begini, Silakan. kan biar agak fleksibel menurut kami di tingkat apa mengingat akurasi data, validasi dan segala macam. Hmm. Kalau kaku di Permen Desa 9 itu emang tim itu kan BPD dengan perangkat desa gitu. Nah, tapi kita maunya akurasi Apa itu lagi Jim ini? terfilter di tingkat desanya dulu. Artinya tor di musyawarah desanya minimal melibatkan siapa-siapa itu boleh nggak kita membuatkan tor gitu Pak Mus? Boleh. Di dalam Permendes itu kan menjelaskan minimal kan, Siap, minimal pemerintah desa, BPD dan difasilitasi pendamping lokal desa kan. siap, siap. Secara tidak langsung pendataan desa itu minimal ada 3 unsur tadi itu, Pak. Siap. Ditambah apabila nih Pak, saya mau nambahin dari beberapa kader dan beberapa Karang Taruna, silahkan. Seperti Minimal itu, Pak. wali data dasar tingkat desa bisa dilibatkan. Iya, Bisa. bisa, Siap, siap. bisa, bisa. Terus satu yang kedua, walaupun mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2024, kita mencoba membuat apa namanya seperti peran serta dari Dinas PMD dan Bapeda itu ada beberapa yang maksimal, ada yang belum maksimal. Harapannya memang, jadi sebagai informasi Bapak Ibu, indeks desa ini tidak langsung tiba-tiba menjadi PIC-nya Kementerian Desa, bukan. Jadi indeks desa itu melalui diskusi yang begitu panjang, itu pun sudah kita sampaikan di dalam rakor di tahun 2024, mengundang di seluruh beberapa provinsi dan kabupaten ya perwakilan. Jadi pertemuannya itu sudah pada saat sebelum peluncuran itu 29 kali pertemuan, Pak. Membahas tentang banyak sekali unsur yang dibahas, mulai dari dimensi. Jadi pertama itu yang dibahas, Pak, adalah kita membagi dimensinya yang mau dipakai apa nih di dalam indeks desa. Dan dalam menentukan hasil keputusan akhir 6 dimensi itu melalui kajian analisa yang begitu mendalam itu. Terus kemudian setelah dimensi kita membahas tentang indikator. Indikator Terputus, Pak Mus. kenapa kita contoh begini, Pak. Ini yang selalu disampaikan Pak Direktur nih. Ini bukti-bukti penajaman indeks desa
Itu dari mulai kita membahas dimensi, kita membahas indikator, terus definisi operasionalnya, terus menyusun kuesionernya, uji petik, metode pengumpulan, regulasi, sampai ke penggunaan dan pemanfaatan ini melalui pembahasan yang panjang gitu. Terus selanjutnya dari hasil pembahasan ini menghasilkan sebuah regulasi. Di awal, makanya di bulan Maret, tanggal 4 Maret itu ada peluncuran, terus kita melakukan pendataan, itu harapannya adalah data awal di tahun 2024 itu menjadi permodelan untuk membuat regulasi. Di dalam membuat regulasi, kita membuat permodelan adalah sampai 4 model, Pak. 4 model, dan yang terakhir model keempat yang mendekatin keakurasian dan sesuai dengan data real di lapangan itu yang kita pakai. Akhirnya batasan-batasan yang desa mandirinya berapa, desa majunya berapa, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal, itu berdasarkan dari hasil permodelan terus kemudian dituangkan di dalam regulasi. Seperti itu. Poin yang selanjutnya, yang poin pentingnya adalah, di beberapa lintas KL sudah memberikan suatu kepercayaan, Pak, Ibu. Kepercayaannya adalah ternyata data kita itu memberikan dampak yang seperti ini. Kita diklaim bahwasanya data indeks desa membangun itu efektif. Makanya di dalam buku pedoman 1 akselerasi RPJMD dengan RPJMN itu menerangkan bahwasanya indeks desa itu PIC-nya adalah Kementerian Desa. Karena kita konsisten. Baik kondisi negara masih seperti apa, kondisinya pada saat kita ada COVID, kita tetap jalan. Dengan penuh keterbatasan ternyata kita mampu menyajikan data-data itu. Makanya apa? Data indeks desa ini merupakan data bersama. Makanya Pak Direktur menginisiasi adanya bulan pendataan nasional. Tujuannya adalah yaitu tadi, kenapa kita menggandeng beberapa kementerian? Tujuannya adalah antara kebutuhan KL itu bisa dipenuhi di data isu desa dan perdesaan. Jadi data isu desa dan perdesaan itu sebagian besar adalah request dari beberapa kementerian yang untuk menjawab IKU-nya kementerian itu. Jadi kita berbangga hati Bapak Ibu, kita menjadi bagian dari Republik ini yang mampu menyajikan secara konsisten data. Makanya data indeks desa ini kita udah naikkan level. Kalau dulu indeks desa membangun hanya masuk di ranahnya yaitu untuk perhitungan dana desa, tetapi saat ini masuk di dalam regulasi yaitu RPJMN. Di dalam RPJMN pencantumannya adalah indeks desa PIC-nya Kementerian Desa. Jadi bahan-bahan itulah yang bisa menjadi advokasi teman-teman TA ke pemerintah daerah dan pemerintah desa, itu menjadi nilai tawarnya. Jadi saya kira kalau umpama Bapeda dan dinas-dinas lain supaya greget terhadap pentingnya data ini, IKU persentase desa mandiri jangan menjadi IKU-nya dinas PMD, tetapi usulkan menjadi IKU-nya pemerintah daerah. Dengan begitu, indikator-indikator pembentuk dari indeks desa menjadi bagian kinerjanya OPD-OPD yang baik di pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi. Seperti itu Bapak Ibu, gambaran secara singkat dalam kebijakan kenapa kita sepakat dan setuju pakai indeks desa, karena kita sudah mengkaitkan sesuai dengan Undang-Undang Desa, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan dan tata kelola pemerintah sudah masuk. Tadi disampaikan bahwasanya kita memang menggiring bagaimana Prodeskel dan Epdeskel itu bisa satu supaya apa? Data yang dari desa bisa memberikan nilai manfaat untuk kementerian-kementerian dan selalu update. Itu sih Bapak Ibu informasi yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman, dan nanti apabila diperlukan
penguatan soal kebijakan nanti Pak Direktur akan menyampaikan lebih dalam lagi. Eh, saya kira sudah cukup ya, udah 2 jam. Atau masih ada lagi? Silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Izin Pak Mus, jika template migrasi kalau tidak ada di desa gimana Pak Mus? Apakah boleh kosong template migrasi Pak Mus? Iya. Terima kasih Pak. Kalau nggak ada jangan dipaksa Pak. Tapi eh, itu wilayah mana Pak kira-kira Pak ya? Belum tahu juga Pak Mus jika Oh, iya. nanti kalau ketemu seperti itu Pak Mus. Kita sudah mengkaitkan sesuai dengan undang-undang desa, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan dan tata kelola pemerintahan sudah masuk. Tadi disampaikan bahwasanya kita memang menggiring bagaimana Prodeskel dan Fdeskel itu bisa satu supaya apa? Data yang dari desa bisa memberikan nilai manfaat Pak Untung, Pak Untung, kementerian Pak dan Untung. selalu aktif. Itu sih Bapak Ibu. Pak Untung. Halo, ya. Ya. Oh, ada yang mau disampaikan? Nambah dikit. Nambah Pak Mus. Oh ya. Siap-siap Pak. Nambah Baru terus nyambung ini lagi. Pak Yunani. Ini tadi Iya, nyimak siap, di Bu. YouTube mungkin Izin Pak Mus ketinggalan nih sebentar. Pak. Oh iya, silakan. Oke. Lanjut. Pak. Jadi gini Pak Mus, Kabupaten Bengkayang itu kan perbatasan dengan negara Malaysia ya. Itu hanya 1 jam lah kalau kami dari sini ke perbatasan. Itu untuk menyatakan bahwa itu tenaga migran karena mereka cuma sebulan, 6 bulan, setahun, banyak hanya untuk apa? Masuk-masuk gitu aja. Gimana kita untuk pendataannya yang betul-betul dikatakan sebagai tenaga migran? Dikategorikan sebagai tenaga migran, Pak Mas. Baik, Minimal terima waktunya kasih. berapa? Waktunya berapa, Pak? Baik, makasih Bapak. Coba kita buka template yang khusus migran, Pak ya. Iya. Itu menyatakan waktu saja tuh. Iya. Berapa lama lah? Baik, Pak. Contoh nih, Pak. Biasanya Iya, Bapak iya, Ibu, iya. kalau Mama Bapak Ibu ketik di sini, pasti begini kan Iya, keluarnya. di bawah lah, yang bukan blok biru. Nah, jadi di bawah ya. Umpama Iya. jadi di sini, ini kan sebenarnya template pekerja migran ini adalah mengidentifikasi seberapa banyak warga desa yang menjadi pekerja migran. Pertanyaannya di dalam data personal yang pekerja migran, kita menanyakan kan latar belakang pendidikan, terus negara tujuan bekerjanya, Lamanya, tujuannya waktunya. bekerja, terus waktu berangkatnya di kapan, Iya. terus kemudian tahun Pulang kapan? berapa, terus pulangnya kapan, Iya. terus jenis pekerjaannya apa, jabatan posisinya seperti apa, terus lama Iya. bekerja di negara tujuan kan. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau cuma 1 bulan? Ketik aja Pak, kalau memang 1 bulan. Memang itulah tantangan di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan. Terus kemudian ada informasi lain, informasi yang lebih spesifik dari pendidikan atau jenis pekerjaan, jabatan atau maupun ada informasi lain yang belum masuk di sini. Seperti itu, Pak. Jadi pertanyaan ini sebenarnya request dari BP2MI yang ingin mendeteksi terjadinya imigran ilegal, Pak. Jadi dengan begini akan ketahuan juga
setelah bekerja di luar, umpama bekerja 2 tahun, ternyata eh, itu juga mendeteksi juga warga-warga yang ada di desa. Seperti itu sih, Pak. Izin Pak Mus, Soal Mu- lama mu- tidak teridentifikasi. izin Oke, Pak Mus. berarti mungkin lebih Ya, dititik beratkan kepada legal dan ilegal saja mungkin ya. Nanti bisa kami tanyakan ke desa. Karena gini, rata-rata mereka tuh hanya berjualan sebulan, setengah bulan. Itu kadang-kala tahu sendiri Pak, kalau saya udah sama-sama kenal dengan petugasnya tuh nggak ribet-ribet amat, Bah. Cukup pakai PLBN misalkan gitu ya. Masuk 3-4 hari, seminggu. Nggak ada resmi-resmian paspor itu karena sudah biasa. oh gitu. Ada juga Oh yang iya, memang pakai jalan tikus tuh banyak juga itu, Pak. Mungkin lebih ditekankan iya, ke apa? Legal ilegalnya saja, Pak. Karena kalau lama ini susah. Itu Mm-mm. bisa ratusan orang, mungkin 50% penduduk desa situ ya ke Malaysia semua karena deket, Pak. Mereka belanja Iya, ke iya, sana karena barang lebih murah gitu, Pak. Segala Mus macam. iya, itu iya. Begitu tugas aja, Pak. Bengkayang tuh. Emang yang Bengkayang nih Pak. Bengkayang itu perbatasan dengan Malaysia, Pak. emang Sambas, mesti Mm. yang perbatasan resmi Pak Malaysia Mus. itu. Kalau yang jalur tikus susah dideteksi, susah Iya, dideteksi Makanya jalur tadi tikus karena ditekankan banyak ke jalur tikus yang itu. legal saja mungkin ya penekanannya ya. iya, iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Seperti siap, itu ya, siap. Pak ya. Iya, iya, iya. Mm. Jadi bukan waktu ya. Waktu susah kalau waktu. Eh, ya, tapi waktu juga kalau kita menyebutkan nama berarti waktunya juga harus diisi, Pak. Nah, kalau nggak diisi dia tidak terdeteksi jumlahnya. Ya, Jadi di karena semua gini Pak. template, semua iya, Bukan lebih dititik beratkan mungkin ke legal ilegal tadi. Karena kalau berdasarkan waktu tadi Pak, itu ada yang sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan. Itu sudah biasa, Bah. Kayak macam nyebrang ke kampung sendiri, Bah. Meskipun itu wilayah negara lain, Bah. Ini kondisi real di lapangan seperti iya, itu, Pak. Itu kalau hanya berdasarkan waktu itu bisa sampai ratusan orang yang kita data. Karena mereka udah terbiasa, Bah, untuk belanja ke Malaysia. Nanti balik lagi, berjual ke Malaysia gitu, Bah. Mungkin dengan legalnya saja mungkin supaya kita lebih ini kan ya. baik. Atau Iya, gimana? Pak. Nah, sambil nanti kita coba diskusi sama teman-teman di BP2MI juga, Pak ya. Maksud dari Iya, pertanyaan ini, iya, apakah yang pertanyaan Bapak itu menjadi salah satu unsur dalam penginputan? Nanti kalau salah satu unsur berarti banyak, atau iya, ada batasan waktunya seperti itu. iya. Ya, Nah, baik, Pak nanti Yunani, terima kasih atas iya, informasi dan koreksinya. iya, iya. Nanti tunggu Hmm, ketegasannya Pak ya. Jadi lebih titik ya, beratkan kemana Pak ya? Oke siap baik, Pak. Kami tunggu baik, infonya baik. Pak. Ya, baik. Eh, Bapak Ibu, kita akan lanjut sampai jam 12 atau cukup jam 11? Kelihatannya sudah cukup. Cukup Pak, cukup. Lanjut nanti, ada isu-isu terbaru lagi nanti. Baik. Tambah DRP Pri, DRP Pri. Ya, Pernah Bengkayang tuh jalur tikus banyak Mus. oh ya, Masuk baik. masalah itu imigran gelap. Ya, baik. Bapak Ibu, mungkin nanti secara resmi Pak Direktur akan menyampaikan baik kebijakan maupun strategi di dalam pemutakhiran data, pendataan data, pendataan indeks desa di tahun 2025. Nanti juga ada beberapa narasumber, baik dari Bappenas, dari Sekretariat Kabinet, maupun dari Kementerian Dalam Negeri juga akan memberikan informasi pentingnya sebuah data indeks desa ini. Apabila nanti dibutuhkan yang bicara tentang teknik penginputan, jadi nanti kita akan fokus kepada penginputan wisata. Nanti di poin-poin mana poin kritis mana yang harus kita perdalam, nanti disampaikan di dalam forum, bisa kita buka forum seperti ini. Kalau umpama siang pasti Bapak Ibu sibuk di lapangan, mungkin kalau malam memang lebih longgar dan fokus seperti ini. Ada tambahan Pak Direktur untuk aktivitas malam hari ini? Ya, sebelum mengakhiri, jadi sebetulnya
Saya pikir mungkin pertama yang kita lakukan ini on the track aja, jalan dulu semuanya ya. Jadi isian-isian yang sifatnya manual itu harapan saya itu yang dicukupi dulu. Jangan bicara-bicara hal-hal yang sifatnya sisteman. Yang pertama adalah pahami nanti bersama-sama dengan tim, terutama yang tadi saya ulangi lagi. Pertanyaan seperti yang terakhir ini saya malah tadi, yang PM ini titipan dari Pak Dirfahri nih, karena kan sekarang jadi deputi pemberdayaan untuk pekerja migran ya. Mungkin maksudnya nanti untuk memperdalam terkait dengan sektor formal dan non formal informal tadi itu yang tadi disampaikan. Tapi pendalamannya nanti akan disampaikan oleh beliaunya langsung nanti pada saat nanti kita mulai melakukan sosialisasi resmi kepada PMD maupun juga kepada PMD provinsi dan kecamatan dan desa. Nah, yang tugas yang kedua, jadi mulai besok, sekali lagi target saya adalah informasi ini tersampaikan dan segera saja Bapak Ibu untuk melapor untuk segera dibentuk tim. Jadi timnya nanti di-share ya, kalaupun nanti sudah ada yang belum terbentuk, timnya segera menginformasikan ke kita-kita, supaya nanti saya ingatkan juga ke kepala desanya. Supaya ini menjadi sebuah tugas. Tanpa surat tugas, nanti keberadaan dari teman-teman yang lainnya untuk pendataan ini supaya lebih mudah saja, kira-kira begitu. Dan yang ketiga, teknis-teknis yang tadi disampaikan oleh Pak Mus, dengan cara berbagi itu masalah lapangan lah. Seni untuk mencari data itu saya pikir tidak perlu saya ajari. Harus apakah ini terpusat oleh 4 orang ini atau mau dibagi, BPD-nya nanti yang mengerjakan kaitannya dengan tata pemerintahan karena di situ ada musyawarah desa, ada BPD dan lain sebagainya. Itu silakan sajalah. Tetapi yang terpenting adalah koreksinya nanti itu. Bagaimana mendapatkan inputan data ini yang betul-betul sesuai dengan fakta, real dan nyata yang ada di lapangan dan sudah terkonfirmasi. Dan yang berikutnya sudah tervalidasi. Intinya itu sebetulnya. Jadi yang saya harapkan itu, jadi saya berharap pendamping ini second layer saya yang kedua untuk mencarikan data-data yang betul-betul valid jadi yang ada di lapangan. Dari saya itu dulu, Pak Mus dan teman-teman, selamat malam. Mohon maaf, mungkin nanti kita lanjutkan di ngobrol pintar berikutnya. Saya akan ada sesi berikutnya nanti. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti di-input di dalam grup ya, setelah menghadapi lapangan-lapangan, pasti nanti kita akan lakukan ngobrol pintar nanti seperti ini kita konekkan, supaya nanti ini menjadi penegasan-penegasan yang bisa dijadikan acuan bagi teman-teman di lapangan. Saya kira dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, agenda hari ini kita cukupin dan akan kita ketemu di sesi selanjutnya. Tinggal kita sepakati di waktu yang kita sepakati dalam forum grup besar, yaitu forum grup TPP Indeks Desa. Bapak Ibu yang saya hormati, sehat selalu dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga saja hari ini, malam ini menjadi amal ibadah kita, bahwasanya membangun desa untuk Indonesia merupakan amal ibadah jariah kita di akhir nanti. Dan semoga saja menjadi ladang pahala kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam. Waalaikumsalam. Banyak Pak Direktur, Pak Mus. Izin pamit.